Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Reswaji Saputra Wicaksono akan melakukan micro teaching kimia untuk soal nomor 7. Di soal nomor 7 dinyatakan bahwa hasil kali kelarutan Mg F2 dalam air itu 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Hasil kali kelarutan kita kenal juga sebagai bentuk KSP. Hasil kali kelarutan. Dengan KSP sendiri adalah hasil kali antara unsur-unsur pembentuknya. Jadi kalau misalnya KSP dari MgFe, MgF2 berarti bisa dinyatakan dalam bentuk pembentuknya, yaitu Mg2+ gitu ya, dan F-. Nah, karena ada 2, kuadratkan. Atau jika ingin diuraikan, kita bisa uraikan reaksi penguraian MgF gitu. Itu menjadi Mg2+ gitu ya, ditambah 2F-. Seperti itu. Kemudian menjadi bentuk KSP. Jadi diketahui bahwa hasil kali kelarutan dari MgF2 adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Oke, nilai KSP-nya adalah segitu. Kemudian kelarutan dari MgF2 dalam larutan NaF 0,1 berapa yang ditanyakan? Tadi kan larutan dalam air ya. KSP-nya segini. Sekarang kalau misalnya dilarutin dalam NaF 0,1 molar. Bagaimana? Apakah akan sama dengan kelarutannya ketika dalam air murni? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena di sini punya unsur penyusun yang sama gitu, yaitu F. Kita mulai dengan uraikan NaF dulu. NaF reaksi gitu. Itu menjadi Na+ tambah F- gitu ya. Nah, di sini ada F- yang sama juga seperti F- pada MgF2. Itulah yang akan mempengaruhi kelarutannya pada senyawa NaF ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa berpengaruhnya? Oke, di situ disebutkan bahwa larutan NaF-nya yaitu 0,1 molar. Berdasarkan kesetimbangan ya. Berarti ini 0,1, 0,1 dan 0,1 molar. Gitu ya. Gitu. Karena tidak ada koefisien yang berbeda di sini. Oke, berarti F ini akan mempengaruhi reaksi yang akan berlangsung pada pelarutan MgF2 pada NaF gitu. Sehingga ketika dituliskan reaksi dari MgF2 menjadi Mg2+ gitu ya, tambah 2F-, kita buat MrSH gitu ya. Mula-mula untuk yang di sebelah kiri sini di MgF2 kita tidak akan terlalu meninjau karena kelarutan adalah based on senyawa-senyawa unsur-unsur penyusunnya gitu, ion-ionnya gitu. Nah, oleh karena itu kita langsung fokus ke dua ini gitu. Oke, jadi mula-mulanya Mg2+ nggak ada tambahan ya, 0 gitu ya. Nah, tapi 2F- ini ada tambahan dari NaF tadi, yaitu 0,1 molar. Gitu ya. 0,1 molar. Kemudian yang bereaksi kelarutannya, tentu saja yang bereaksi adalah sejumlah kelarutannya. Sehingga di sini akan menjadi S. Di sini akan menjadi 0,1 tambah S. Tambah S. Gitu ya. Nah, maka
SP dari MGF2 tidak akan lagi menjadi seperti sebelumnya. Maksudnya nilai KSP-nya akan tetap karena dia sebuah hasil kali kelarutan gitu. Nilainya tetap gitu. Konstan nilainya. Akan tetapi kelarutan yang akan berubah gitu. Seperti prinsip kesetimbangan di mana kalau misalnya sebelumnya gitu kan, dia udah setimbang gitu ya dengan KSP segitu. Ketika ada induksi dari ion F di sini ya, unsur F di sini, tentu saja kesetimbangannya akan bergeser sehingga kelarutannya akan turun gitu. Karena dia ada di produk di sini ya F. Tentu saja kelarutan dari MgF2 di sini akan turun. Gitu. Karena kesetimbangannya bergeser. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, kelarutannya berapa. Karena yang ditanyakan adalah kelarutan dari MgF2 dalam larutan yang ada. Oke, jadi bagaimana cara menghitungnya? Oke. Jadi kita langsung aja ke KSP. Konsep dari KSP adalah MgF2 sendiri. Untuk MgF2 itu adalah Mg2+, konsentrasi Mg2+ dikalikan konsentrasi F- dikuadratkan. Gitu ya. Oh, jangan lupa ini 2S ya. Karena koefisien di sini 2. Gitu ya. Jadi bukan S tapi 2S. Gitu. Oke. Oleh karena itu, nilai dari KSP-nya itu konsentrasi Mg2+ gitu kan ya. Dikalikan dengan konsentrasi F- dikuadratkan. Oke, sekarang kita uraikan. Pada sisa di situ untuk Mg2+ ada S gitu ya. Untuk F- ada 0,1 tambah 2S dikuadratkan. Nah, di beberapa buku itu nilai S karena rendahnya nilai kelarutan dan 0,1 ini jauh lebih tinggi daripada nilai kelarutan, itu seringkali diabaikan gitu. Jadi 0,1 tambah 2S ini nilainya akan mendekati 0,1 gitu. Pengaruhnya terlalu kecil gitu untuk dari S sendiri. Mengingat dari KSP di sini ya, nilai dari KSP-nya pangkat -11 yang kalau misalnya diturunin dicari S di dalam airnya gitu ya dari KSP-nya, itu pun pangkatnya masih tinggi gitu dibandingkan dengan 0,1. Tapi untuk saat ini kita coba untuk tidak menggunakan pembulatan yang hasilnya kita akan lihat bagaimana gitu. Akan aku buat dua cara gitu. Jika tidak dengan pembulatan, maka hasil ini akan menjadi gini deh, sini aja. Akan menjadi S gitu ya. Sebagai sebuah variabel. Di sini 0,1 tambah 2S kuadrat. Maka seperti matematika gitu ya. Akan menjadi 4S kuadrat tambah 0,4 gitu ya. 0,4S kan 2 kali 0,1 0,2 tambah 0,2 0,4S tambah 0,1 kali 0,1 0,01 gitu ya. Kemudian dikalikan sehingga dapat 4S pangkat 3 tambah 0,4S kuadrat tambah 0,01S gitu. Terlihat bentuknya seperti polinomial pangkat 3 gitu ya. Yang nanti bisa kita gunakan kalkulator untuk mencari nilai dari S ini gitu. Nah, nilai KSP seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tidak berubah karena dia sebuah konstanta gitu ya. Maka bisa kita cari di sini nilai S-nya. Jadi kan nilai KSP ya, nilai KSP ini nih itu sama dengan 4S kuadrat tambah 0,4S kuadrat 4S pangkat 3 tambah 0,4S kuadrat tambah 0,01S gitu. Maka bisa kita buat dari persamaan pangkat 3 jadi 4S kuadrat pangkat 3 tambah 0,4S kuadrat
tambah 0,01S gitu ya. Sama dengan berapa KSP-nya tadi di soal? 7,4 kali 10 pangkat min 11. Oke. 7,4 kali 10 pangkat min 11. Ini bisa dipindah ruaskan ya, untuk bisa membentuk persamaan gitu ya. Jadi gimana? Jadi 4S pangkat 3 tambah 0,4S kuadrat tambah 0,01S min 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Yang dicari adalah S-nya ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita cari menggunakan bantuan kalkulator. Oke, kita akan menggunakan kalkulator dari sini gitu ya. Kita bisa gunakan kalkulator. Untuk di kalkulator saintifik sendiri pun juga ada opsi untuk bisa nyari polinomial derajat 3 ini. Nah gitu ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Untuk A tadi nilainya adalah untuk nilai dari A tadi 4 ya, 4. B-nya A-nya 4 ya. Gini ya. B-nya 0,4 ya. 0,4 ya. Oke, untuk C-nya 0,01. 0,01. D-nya tadi dipindah ruaskan dari KSP. Ini ya, minus 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Minus 7,4 kali 10 pangkat minus 11 gitu ya. Tinggal di solve. Oke. Karena dia polinomial derajat 3, harusnya punya 3 nilai X. Mari kita lihat satu-satu. Nilai X yang pertama itu ini. Nilai X yang kedua, oke, nilainya imajiner. Untuk yang nilai imajiner tidak bisa kita gunakan karena angkanya tidak valid gitu. Yang ketiga, oke, yang ketiga juga imajiner. Oleh karena itu kita mendapat satu nilai S, yaitu 7,4 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Didapatkanlah nilai S itu sama dengan 7,4 kali 10 pangkat minus 9 gitu. Oke, jadi nilai dari kelarutan ya, kelarutan si Mg ya, si MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah yang A, 7,4 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana jika didekatkan menggunakan metode yang sebelumnya saya sebutkan, yang biasa dituliskan di buku-buku, yaitu dimana nilai S di sini sangat kecil. Bisa dilihat juga nih ya, kita dapat nilai S-nya 7,4 kali 10 min 9 dibandingkan dengan 0,1 itu sangat jauh, sehingga bisa didekatkan menjadi ini 0,1 aja, sehingga bentuknya nanti tidak akan menjadi serumit ini. Meskipun ini hanya berlaku jika perbedaannya itu, untuk beberapa buku disebutkan jika perbedaannya itu, rentang perbedaannya itu di atas 1000, di atas 10 pangkat 3. Cuma untuk memastikan jawaban, jika masih 10 pangkat 3, alangkah baiknya untuk dihitung lagi gitu. Oke. Kemudian di sini berarti berubah bentuknya menjadi S dikali 2S-nya menghilang karena dianggap pengaruhnya sangat rendah, 0,1 kuadrat gitu. Sehingga akan jauh jadi lebih sederhana, sehingga KSP-nya itu akan sama dengan ini, S dikali 0,1 kuadrat, yaitu 0,01 S kuadrat ya, jangan lupa kuadrat. S-nya nggak kuadrat, salah. Benar-benar 0,01 S gitu. Sekarang pertanyaan S berapa? Nah, KSP-nya tadi berapa? 7,4 kali 10 pangkat minus 11 ya. Bisa dicek lagi. Nah, pangkat minus 11 ya. KSP-nya. Gitu. Sama dengan 0,01 S gitu. Maka S sama dengan 7,4 kali 10 pangkat minus 11 gitu ya, per 0,01.
Berapa nilainya? 7,4 kali 10 pangkat minus 9. Jawabannya sama. Sehingga bisa juga dengan cara yang didekatkan karena pengaruhnya yang cenderung lebih kecil gitu. Gitu. Jadi segitu aja terkait dengan soal nomor 7 tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terima kasih.